menjelaskan tentang metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson memiliki sifat-sifat antara lain, yaitu yang pertama perlu adanya turunan fungsi f aksen x, yang kedua adalah konvergensi lebih cepat, dan yang ketiga tidak perlu adanya perhitungan fungsi beda tanda. Nah, untuk mengetahui lanjutnya silahkan disimak video ini baik-baik ya, jangan skip. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian soal UTS metode numerik dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, untuk topik pembahasannya, yang pertama adalah soal UTS, yang kedua adalah langkah-langkah penyelesaian metode Newton-Raphson, yang ketiga perhitungan manual dengan menggunakan metode Newton-Raphson, dan yang keempat adalah simulasi program. Nah, untuk yang pembahasan pertama, soal UTS. Soal yang pertama yaitu, bila diketahui, tentukan jari-jari lingkaran di bawah ini dengan menghitung secara numerik dengan metode Newton-Raphson dan berapa luas daerah yang diarsir tersebut. Jika diketahui sebuah persegi terletak tepat di dalam sebuah lingkaran, jika persegi tersebut memiliki panjang sisi 14 cm. Nah, di sini ada sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat persegi ABCD dengan panjang sisi 14 cm. Nah, untuk yang soal kedua, yang pertama, yang A adalah untuk soal nomor 1 tersebut buatlah codingnya dan tampilkan hasil komputasinya. Yang B, dan bandingkan dengan menggunakan metode iterasi atau direct method secara komputasi lebih cepat mana penyelesaiannya. Oke, langsung saja. Ini soalnya, langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Sebelum menyelesaikan soal-soalnya, alangkah baiknya kita mengetahui langkah-langkah apa aja sih yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan persamaan dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita harus menentukan nilai awal X1 secara terserah. Jadi kita harus menentukan nilai awal X1 terserah terlebih dahulu. Dan yang kedua, kita menghitung nilai fx dengan memasukkan nilai awal X1 tadi. Yang ketiga, menghitung nilai turunan f aksen x dengan memasukkan nilai awal X1 tadi. Yang keempat adalah menghitung nilai X2 dengan rumus berikut, yaitu X2 sama dengan X1 min fx1 per f aksen x1. Nah, untuk selanjutnya, langkah kelima adalah menghitung nilai fx2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai x2, kita dengan persamaan fx yang telah kita tentukan, kita memasukkan nilai x2 yang baru ke dalam persamaan fungsi fx. Langkah yang keenam yaitu mengecek apakah nilai mutlak fx2 lebih dari epsilon. Epsilon ini adalah toleransi error yang kita gunakan. Jadi terserah si user memilih toleransi error berapa. Jika iya, maka proses berulang dengan nilai X1 yang baru yaitu X1 sama dengan X2. Nah, jika nilai f X2 lebih dari epsilon, maka iterasi akan terus berlanjut dan X1 yang baru itu adalah sama dengan X2 tadi. Nah, langkah yang terakhir yaitu menghitung nilai fx dengan nilai x1 yang baru, begitu seterusnya sampai mendapatkan kondisi mutlak fx2 kurang dari sama dengan epsilon. Jadi, iterasi akan berhenti apabila hasil dari mutlak fx2 adalah kurang dari atau sama dengan epsilon. Oke, nah di sini tadi kan kita harus menghitung luas daerah yang diarsir. Yang pertama, kita harus menentukan dulu berapa jari-jari dari lingkaran ini. Nah, yang pertama untuk memudahkan penyelesaian soal ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah, kan tadi bentuknya persegi ada di tengahnya lingkaran. Nah, sisinya sama dengan 14 cm. Nah,
panjang sisinya 14. Jadi kalau persegi kan panjang sisinya sama 14, 14, 14, 14. Nah, jadi kalau ini ditarik garis lurus, yang warna merah saat ini ditarik garis lurus kan akan membentuk diameter dari lingkaran ini. Nah, rumus ini kalau dibandingkan dengan sisi dengan persegi itu kan akan membentuk garis miring. Nah, rumus dari garis miring itu adalah menggunakan rumus Pythagoras, di mana D sama dengan akar S kuadrat plus S kuadrat. Jadi langsung saja kita masukkan, kan tadi S-nya sama dengan 14. Jadi langsung kita masukkan. Kan kalau ini akar S kuadrat plus S kuadrat, kalau dipecah atau hasilnya kan S akar 2. Di sini kan 2S kuadrat. S kuadrat diakarkan menjadi S, akar 2 diakar 2 diakarkan akar 2. Jadi hasilnya D adalah S akar 2 atau sama dengan 14. Kita masukkan S-nya 14 akar 2. Nah, R jari-jari lingkaran itu kan rumusnya setengah dari D atau D per 2. Nah, sedangkan D tadi itu kan S akar 2. Berarti kan langsung kita masukkan S-nya 14 per 2 akar 2. Jadi R-nya ketemu 7 akar 2. Nah, ini kan saya menghitung dengan menggunakan kalkulator. Didapatkan hasil 9,89. Nah, nanti kita akan membuktikan apakah hasil dari kalkulator ini sesuai dengan metode Newton-Raphson. Nah, sudah ketemu R-nya 7 akar 2, langsung kita hitung. Luas lingkaran adalah luas lingkaran yang ini, luas lingkaran ini itu pi R kuadrat. Kita masukkan pi-nya 3,14 dikali R-nya tadi 7 akar 2 kuadrat, sehingga menghasilkan 307,72 cm persegi. Nah, luas persegi kita hitung. Kan bangun ini kan terdiri dari luas persegi sama lingkaran, sehingga kita harus menghitung dua-duanya untuk mengetahui daerah yang diarsiri. Luas persegi adalah sisi kali sisi. Nah, kita masukkan sisinya kan tadi 14 kali 14 sama dengan 196 cm persegi. Nah, untuk mengetahui luas daerah yang diarsir, berarti luas lingkaran secara keseluruhan dikurangi luas persegi yang ada di dalam lingkaran ini, sehingga 307,72 dikurangi 196, sehingga menghasilkan 111,72 cm persegi. Nah, selanjutnya ini adalah menghitung jari-jari menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, R tadi kan 7 akar 2. Nah, kalau sama-sama dikuadratkan, sisi kiri sama sisi kanan dikuadratkan, kan menjadi R kuadrat sama dengan 7 akar 2 kuadrat. Nah, 7 akar 2 kuadrat ini adalah 98, jadi R kuadrat sama dengan 98. Nah, untuk 98 dibawa ke sisi kiri, menjadi R kuadrat min 98 sama dengan 0. Nah, apabila dirubah ke dalam fungsi fx, sehingga menjadi x kuadrat min 98. Nah, di sini saya menggunakan toleransi error 0,0001. Nah, langkah yang pertama adalah kita menentukan nilai x1-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan nilai x1 sama dengan 1. Sehingga iterasi pertama yaitu adalah kita memasukkan nilai x1 tadi ke dalam fungsi fx ini. Nah, kita masukkan berarti 1 kuadrat min 98 sama dengan min 97. Nah, kita lanjut menghitung turunan dari fungsi fx ini. F aksen x sama dengan 2x. Nah, x kuadrat min 98 kalau diturunkan kan menjadi 2x. Nah, sehingga
2 dikali dengan X1 tadi, 1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai X2 sama dengan rumus X1 min F X1 per F aksen X1 sama dengan 1 min 97 per 2 sehingga menghasilkan X2 nya 49,5. Nah, selanjutnya kita memasukkan nilai X2 ini ke dalam fungsi X kuadrat min 98. Nah, kita masukkan Fx2 sama dengan 49,5 kuadrat min 98 sama dengan 2352,25. Nah, kita cek apakah nilai mutlak dari Fx2 ini lebih dari epsilon, lebih dari toleransi error. Nah, ternyata iya, makanya X1 sama dengan X2, berarti X1 yang baru sama dengan X2, yaitu menjadi 49,5. Nah, untuk iterasi yang kedua, maka menggunakan nilai X1 yang baru, yaitu 49,5 kuadrat min 98 sama dengan 2352,25. Nah, untuk F aksen X nya menjadi 2 dikali 49,5 sama dengan 99. Nah, untuk S2 nya sama dengan X1 min F X1 per F aksen X1 sama dengan 49,5 dikurangi 2352,25 per 99 sehingga menghasilkan nilai X2 yaitu 25,74. Nah, selanjutnya yaitu kita menghitung nilai Fx2 dengan masukkan nilai X2 yang baru 25,74 kuadrat min 98 sehingga menghasilkan 564,5476. Sehingga mutlak dari Fx2 adalah 564,5476 lebih dari epsilon. Sehingga iterasi akan berlanjut ke iterasi selanjutnya dengan nilai X1 baru sama dengan X2 25,74. Nah, iterasi 3 kita memasukkan lagi nilai X1 yang baru ke dalam fungsi Fx yaitu 25,74 kuadrat min 98 sama dengan 564,5476. Nah, untuk F aksen X nya menjadi 2 kali 25,74 sama dengan 51,48. Nah, sehingga X2 sama dengan X1 min F X1 per F aksen X1 sama dengan 25,74 min 564,546 per 51,48 sehingga hasilnya X2 yaitu 14,7736,519 sehingga nilai Fx2 yaitu 14,7736,519 kuadrat dikurangi 98 sama dengan 120,26 sehingga hasil dari Fx2 mutlak adalah 120,26 lebih dari epsilon sehingga iterasi akan berlanjut ke iterasi selanjutnya dengan nilai X1 baru sama dengan X2 yaitu 14,7736,519. Selanjutnya kita menghitung lagi dengan Fx1 memasukkan nilai X1 yang baru ke dalam fungsi Fx yaitu 14,7736,519 kuadrat dikurangi 98 sehingga hasilnya 120,26. Untuk F aksen X menjadi 2 kali 14,7736,519 sama dengan 29,5473 sehingga nilai X2 yaitu X1 min Fx1 per F aksen X1 sama dengan 14,7736,519 dikurangi 120,26 per 29,5473 sehingga hasilnya adalah 10,7. Nah, nilai Fx2 nya menjadi 10,7 kuadrat dikurangi 98 sehingga hasilnya 16,49 dan hasil dari mutlak Fx2 adalah lebih dari epsilon sehingga iterasi berlanjut ke iterasi 5 di mana nilai X1 baru sama dengan X2 yaitu 10,7
Sehingga nilai fx1 sama dengan 10,7 kuadrat kurangi 98 sehingga hasilnya 16,49 dengan nilai f aksen x-nya 2 kali 10,7 yang hasilnya 21,4. Sehingga nilai x2 yaitu x1 min f x1 per f aksen x1 sama dengan 10,7 min 16,49 per 21,4 sehingga hasilnya x2 yaitu 9,93. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai fx2 9,93 kuadrat dikurangi 98 dan hasilnya adalah 0,6049 dan ini masih melebihi dari epsilon sehingga x1 baru sama dengan x2 yaitu 9,93. Selanjutnya kita menghitung nilai fx1 kembali dengan memasukkan nilai x1 9,93 kuadrat dikurangi 98 sama dengan 0,6049 sehingga f aksen x yaitu 2 kali 9,93 sama dengan 19,86 sehingga x2 sama dengan x1 min f aksen x2 sama dengan x1 min f x2 sama dengan x1 min f x1 per f aksen x1 sama dengan 9,93 dikurangi 0,6049 per 19,86 sehingga hasil x2 dari iterasi 6 adalah 9,9. Selanjutnya kita menghitung nilai fx2 dengan memasukkan nilai 9,9 sehingga hasilnya 0,01 dan ini masih hasil dari fx2 ini masih melampaui toleransi error sehingga x1 yang baru sama dengan x2 yaitu 9,9. Selanjutnya kita lanjut ke iterasi 7 memasukkan nilai x1 yang baru yaitu 9,9 kita kuadratkan dikurangi 98 sama dengan 0,01. Nah, sehingga f aksen x yaitu 2 kali 9,9 yaitu 19,8. Selanjutnya kita menghitung x2-nya. x2 x1 min f x1 per f aksen x1 sama dengan 9,9 min 0,01 per 19,8 sehingga hasilnya 9,8995. Nah, apabila kita masukkan ke dalam fungsi fx2 yaitu hasilnya 0,00010025. Nah, ini masih melampaui dari nilai epsilon sehingga bentar lagi kita lanjut ke iterasi 8 sehingga nilai x1 yang baru yaitu x2 yaitu 9,8995. Nah, kita masukkan ke dalam fungsi fx1 sehingga hasilnya 0,00010025 dan f aksen x yaitu 2 kali 9,8995 sama dengan 19,799 sehingga x2 yaitu hasilnya 9,899494964 sehingga kalau dimasukkan ke dalam fungsi fx2 yaitu hasilnya 0,0000000542. Nah, sehingga nilai mutlak dari fx2 ini adalah kurang dari nilai epsilon sehingga iterasi berhenti di iterasi 8 sehingga nilai dari R sama dengan 7 sehingga nilai R sama dengan 7 akar 2 itu setara dengan 27 sehingga nilai R sama dengan 7 akar 2 ini setara dengan 9,899494964. Nah, ini sudah sama dengan yang berdasarkan kalkulator. Jadi sudah terbukti bahwa mencari nilai R dengan rumus metode Newton-Raphson sudah sama dengan hasil yang tertera di kalkulator. Nah, selanjutnya untuk
menjawab soal nomor 2, kita perlu adanya simulasi program, di mana menggunakan metode yang A menggunakan metode Newton-Raphson dan yang B menggunakan iterasi. Langsung saja. Sebelumnya harus mengaktifkan XM control panel terlebih dahulu. Yang kita aktifkan yang Apache, MySQL sama FileZilla untuk merunning program di XMPP. Nah, selanjutnya kita buka file untuk programnya, cari di C, XAMPP, htdocs, magnum. Nah, di sini, ini adalah praktikum Newton. Kita buka yang ini, kita lihat codingnya lebih dahulu. Nah, sama, langsung saja kita buka yang iterasi. Nah, yang pertama, yang metode Newton terlebih dahulu. Nah, pertama kita memasukkan fungsi terlebih dahulu. Kita masukkan fungsinya di dalam function fx, return matplow x,2. Nah, x,2 ini artinya x kuadrat min 98. Nah, ini kita masukkan sesuai dengan fungsi dari fx tadi. Nah, selanjutnya di sini ada i sama dengan 0, yaitu dimulai dari iterasi sama dengan 0, terus x sama dengan x0. Nah, ini untuk mengganti nilai x awal dengan x yang baru. Nah, selanjutnya ini pengaturan border aja. Nah, di sini baru ini yang tadi kan x sama dengan x0. Nah, berarti itu kan x awal sama dengan x2. X awal sama dengan x. Nah, di sini x itu didefinisikan untuk mencari nilai x2, yaitu dengan rumus x min fx per f1x. Nah, f1x ini adalah turunan dari fungsi fx. Nah, ini di sini. Nah, function fx, nah ini merupakan turunan dari fungsi fx ini. Sehingga turunan dari fungsi fx ini adalah 2x. Nah, ini masukkan di situ. Nah, di sini kan i plus plus, iterasinya bertambah. Nah, selanjutnya sudah di sini ada pengecekan ketika nilai absolut dari fx lebih dari 0, maka program akan looping kembali menghitung nilai x ini, x yang x2 ini, menghitung kembali sehingga x sama dengan x0. Apabila sudah sama dengan atau kurang dari error, maka iterasi akan berhenti. Langsung saja kita simulasikan. Kita kan sudah mengaktifkan kontrol panel. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan. Langsung saja kita klik localhost, ketik localhost,
Nah, selanjutnya kita pilih yang praktikum Newton. Nah, selanjutnya kita harus di awal kita harus memasukkan nilai X awalnya dulu 1 sesuai dengan yang kita hitung secara manual. Kita masukkan errornya 0,0001, lalu kita klik hitung. Nah, di sini nilai X nolnya 1, toleransinya 0,0001, sehingga di sini akan terdapat hasil dari komputasinya. Nah, ini berhenti di iterasi 8 sesuai dengan perhitungan secara manual. Nah, ini nilai dari turunan dari fx. Nah, sehingga akarnya menghasilkan 9,899494936718176. Nah, hasilnya sama dengan perhitungan secara manual, akan tapi nilai di belakang koma menjadi lebih banyak yang berdasarkan komputasi ini. Jadi hasil perhitungan secara numerik dengan perhitungan secara program hasilnya adalah sama. Selanjutnya kita bandingkan dengan metode iterasi atau direct method. Nah, metode iterasi ini dia langsung tanpa adanya turunan fungsi, sehingga pertama sama kita masukkan nilai fungsinya yaitu x kuadratnya 98. Nah, untuk metode iterasi ini kita akan mengubah fungsi fx menjadi gx, dimana kan fungsinya fx sama dengan x kuadratnya 98. Nah, kita ganti x kuadrat ini kita sama dengankan 98, sehingga x sama dengan 98 pangkat 5. Jadi kita ubah menjadi x sama dengan. Nah, itu biasanya paling mudah itu memakai pangkat yang tertinggi. Jadi biar lebih memudahkan kita aja saat melakukan perhitungan. Jadi fungsi gx-nya menjadi 98 pangkat setengah. Nah, ini sama. Nah, ini dengan iterasi awal 0, x2-nya 0, dan EA-nya juga 0. Nah, di sini kita menghitung nilai errornya di iterasi. Nah, nilainya iterasinya bertambah, x2 sama dengan gx1. Jadi x2 sama dengan gx1. Jadi nanti ada memasukkan nilai x1. Nah, untuk rumus errornya yaitu adalah absolut x2 min x1 per x2. Selanjutnya di bawah kita mengecek x1 sama dengan x2. Jadi nanti nilai x2 yang baru itu disama dengankan nilai x1. Nah, ini ketika absolute error lebih dari sama dengan E, maka iterasi akan terus berlanjut sampai EA ini kurang dari sama dengan E. Seperti itu, sehingga mendapatkan hasil nilai akar. Langsung saja kita simulasikan. Yang iterasi. Nah, kita masukkan nilai x-nya. Kita masukkan nilai x-nya 1 sama ya. Untuk membandingkan, errornya juga sama 0,0001. Kita hitung. Nah, ternyata dengan menggunakan metode iterasi lebih cepat, karena tadi kita menggunakan metode Newton-Raphson itu berhenti di iterasi 8 dengan nilai x awal yang sama, yaitu sama-sama
1 dan toleransinya juga sama-sama 0,0001. Nah, ketika menggunakan iterasinya hanya berhenti di iterasi 2 saja dan hasilnya juga sama, 9,894, 8994, 94, 93, 66, 11, 66. Nah, di sini dapat disimpulkan dengan menggunakan metode Newton-Raphson dan metode iterasi dengan nilai X awalnya sama-sama 1 dan toleransinya sama-sama 0,0001 dapat dibuktikan bahwa metode iterasi lebih mudah dan lebih cepat proses perhitungannya, sehingga metode iterasi sangat simple dan sangat mudah untuk dilakukan, baik berdasarkan perhitungan numerik maupun program simulasi. Jadi, bila dibandingkan dengan metode Newton-Raphson, iterasinya cepat menggunakan metode iterasi, karena metode iterasi hanya sampai 2 iterasi saja, sedangkan metode Newton-Raphson berhenti di iterasi 8. Jadi kesimpulannya, metode iterasi lebih cepat dibandingkan metode Newton-Raphson. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata dalam saya menyampaikan presentasi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tunggu di video selanjutnya.